Ayo kita semua bersatu, samakan visi, satukan tekad untuk terus berkarya. Berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri, ekonomi pasti tumbuh bersama. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa. Kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas, dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman UKM dan UMKM yang ada di Yogyakarta dan di seluruh dunia mungkin ya, yang sedang streaming ya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di siang hari ini. Di Yogyakarta cukup sangat cerah. Di mana kalau semua di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di mana? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat walaupun di luar hujan, di luar cerah, semuanya harus tetap dalam keadaan sehat ya. Karena di masa pandemi seperti ini kan ya, sehat itu adalah yang paling penting di antara semuanya nih. Moga-moga teman-teman UKM semuanya dalam keadaan sehat. Jadi siang hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol dengan santai dan juga lancar. Selamat datang di Hurakarya Sibakul Jogja Offline to Online Virtual Exhibition, dan tema bulan Desember 2020 ini sangat seru karena kita akan kangen-kangenan Jogja. Waduh, yang lagi streaming mungkin ya udah lama nggak ke Yogyakarta, kangen sih pasti sama Yogyakarta. Nah, di sini di siang hari ini sampai malam hari nanti saya Dini Dita, kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman UKM dan UMKM yang ada di Yogyakarta. Ini sudah ada banyak sekali yang bergabung. Halo, selamat siang teman-teman UKM yang ada di Yogyakarta. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya ya. Jadi siang nanti kita akan berbincang-bincang pastinya dengan banyak sekali teman-teman dari UKM Jogja. Ada Halte Cendol, ada Batika, ada Di Letter, ada Bim Sangkut, ada Kebab Swarma, Denayu, ada Jabrik Jogja, ada Aku Sarah, Mai Didi, sebuah Mario Kreatif, edisi Ekonana, Latifah Family, Kres, Gendut, Food Jogja, Jelitaku, Tegas, Viera Snacks, Ayu Berkah Batik, Rukia Batik, Mr. Lobs, The Jompong, UMKM Tunas Jingga, Granis, Dapur Tiara, Sarisa Merapi, Yoguri, Kepiting Unyuk, Jagat Belakang, dan juga Geprania. Semoga semuanya sudah di absen ya. Kalau semua belum, mohon protes, angkat tangannya. Baik, jadi kita infokan kepada teman-teman semua mungkin ya, jika ingin menyaksikan bisa langsung bergabung ke www.wirakarya.smk.id karena kita langsung online di sana ya, bisa disaksikan bersama-sama. Jadi silahkan, mungkin juga undang teman-teman, undang kerabat, undang juga reseller dari teman-teman UKM yang sudah bergabung di siang hari ini, silahkan. Oh iya, diinformasikan untuk teman-teman UKM yang sudah bergabung, mungkin ya, Dini himbau untuk nama akun Zoom terlebih dahulu bisa diganti menjadi nama akun usaha. Mohon maaf yang belum diganti dengan nama akun usaha, silakan diganti dengan nama akun usaha. Kemudian agar nanti tampilannya enak di layar ya, kita himbau untuk yang memakai tablet, memakai handphone, tampilan layarnya bisa horizontal atau landscape, jadi kayak gini-gini kita melebar ya. Kemudian silakan nanti jika tidak sedang on air, pin tampilan layar utamanya adalah Wirakarya Sibakul Jogja. Boleh ya teman-teman ya, sekali lagi ya. Silahkan untuk pin Wirakarya Broadcast ya.
Untuk nanti kalau teman-teman belum ngobrol-ngobrol langsung ya silakan untuk tampilan layar bisa bisa dipin adalah tampilan Wirakarya Broadcast ya. Siang hari ini sudah banyak yang bergabung, sepertinya sudah siap juga teman-teman dari di Biletter sudah siap, kemudian ada Mbak Diha Yunus dari siapa ya? Sekali lagi mungkin untuk teman-teman ya, agar nanti saya enak juga menyampaikannya, silahkan. Nama akun Zoom-nya diganti menjadi nama akun usahanya. Sekali lagi ya, silahkan diganti ya. Ini sudah Mbak Tika sudah, kemudian ada Jabril Jogja, kemudian ada list gedung Jogja, terima kasih sudah diganti. Kemudian tampilannya belum landscape atau horizontal, silahkan tampilan layarnya diganti menjadi landscape atau horizontal. Tinggal diputar aja kalau menggunakan handphone ya. Jadi seperti ini ya, Bapak Ibu yang ada di rumah, kakak. Karena rata-rata sepertinya sih teman-teman UKM pasti muda semua ya. Berjiwa muda pasti lebih tepatnya ya. Siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak karena jangan sampai bosan dengan Dinita karena Dinita memandu acara sampai dengan malam hari nanti. Nanti malam hari nanti spesial juga teman-teman bisa mempromosikan, kemudian memberitahu mungkin ada promo-promo harga di acara Wirakarya offline to online virtual exhibition Kangen Kelangan Jogja ini ya di tanggal 6 sampai 8 Desember 2020. Untuk teman-teman mungkin yang ada di daerah sekitaran Yogyakarta, yuk langsung mampir ke Dinas Koperasi Jalan Hos Cokro Aminoto karena kita punya banyak booth di depan sana ya. Mungkin yang lagi lapar, lewat sekitaran Jalan Magelang, mau makan di mana, belok aja langsung ke kanan. Kemudian nanti belok lagi ke kiri, kita sampai ke Dinas Koperasi di Jalan Hos Cokro Aminoto ya. Sedang ada banyak sekali teman-teman yang ada di sini, nanti siap menyambut teman-teman yang ada di Yogyakarta. Oke, kali ini saya dibantu oleh member saya Mas Riko ya, walaupun tidak kelihatan di layar, nggak apa-apa diperkenalkan. Kita ngobrol-ngobrol dengan siapa dulu nih Mas Riko kalau boleh tahu? Yang sudah siap di layar ada dari DB Letter. Oke, kita langsung sapa aja siang hari ini. Ada siapa nih dari DB Letter? Selamat siang, DB Letter. Apa kabar? Siang kakak, terima kasih. Siang kakak. Letternya kakak. Manis banget. Siang ada Ayu. Ayu. Dengan siapa nih kalau tahu? Dari DB Ayu. Letter? Ayu Ratna. Oh Mbak Ayu Ratna, ini Iya. pasti temannya Ayu Sita ya Mbak ya. Ayu Ratna. Iya. Satu marga ya sama Ayu Sita. Baik. Mbak Ayu Ratna, apa kabar Mbak Ayu Ratna? Alhamdulillah nih kak, baik-baik aja. Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya di sana sehat-sehat juga ya kak. Amin, amin ya rabbal alamin. Di Bilanter kalau boleh tahu base campnya di Jogja mana nih Mbak Ayu? Kita ada di Kota Gede kak. Oh di Kota Gede, wow, Iya. tetanggaan sama saya loh, saya di dalam Kota Gede Yogyakarta. Wah nggak jauh. Iya. Dalam. Kalau Mbak Ayu di Bilanter Purbayan. Di Purbayan. Oh di baik. Oke, Mbak Ayu Ratna silakan saya berikan waktu untuk DB Letter memperkenalkan DB Letter itu adalah produk usaha seperti apa, kemudian jualannya apa aja. Boleh ya, silakan Mbak Ayu Ratna. Iya, terima kasih kak. Perkenalkan saya Ayu Ratna, saya owner dari DB Leather. DB Leather ini sudah berdiri sejak 2012. Kita ada di bidang kerajinan kak, khususnya kerajinan produsen tas kulit, di mana produk tas kulit ini itu berbeda dari yang lainnya. Jadi kita punya satu produk tas kulit itu inovasi. Inovasi ini pertama dan satu-satunya di Indonesia kak. Jadi kita buat satu produk kulit itu dengan proses inovasi coloring leather. Jadi proses pewarnaan kulit yang kita lukis di dalam air. Ini produknya seperti ini kak. Jadi ini kulitnya kita warna. Ya. Ya, jadi ini nanti one motif, one item, different, limited. Jadi dia eksklusif karena produknya ini limited. Untuk penjualannya sendiri kita udah online dan offline. Beberapa, alhamdulillah kita juga udah merambah ke ASEAN kak, untuk beberapa negara ASEAN, dan beberapa juga kita bekerja sama dengan klien juga. Tetapi biasa ya kalau UMKM itu kendalanya hanya white label ya kak. Jadi kadang kita memproduksi produk mereka dengan brand mereka, tapi beberapa juga kebetulan ada juga yang memakai produk kita juga. Nah, kita selain offline dan online itu juga kita ada juga
produk-produk lain yang misalnya kita made by order itu juga custom, di mana nanti juga bisa seperti white label yang dari beberapa negara ASEAN lainnya. Di Indonesia juga ada beberapa klien seperti reseller dan juga dropshipper. Kita ada di IG, Facebook, kita juga ada di marketplace, beberapa marketplace lokal maupun marketplace yang ada di luar seperti eBay atau Etsy.com seperti itu Kak. Gitu. Jadi untuk produksi DB sendiri ini untuk karyawannya kita lebih banyak wanita karena kita pemberdayaan wanita. Jadi khususnya lebih semuanya ke wanita-wanita yang kita pekerjakan di sini. Beberapa ada kita ada 8 karyawan yang kita punya gitu. Selain pemberdayaan wanita, kita juga mengusung tidak hanya mereka kerja, tetapi kita juga memberikan mereka pembekalan seperti untuk biar SDM-nya lebih bagus lagi. Jadi kayak pelatihan-pelatihan online dan lain sebagainya. Jadi di samping mereka bisa bekerja untuk kita, membantu kita, tapi kita arahkan juga mereka bisa mencari penghasilan di luar dari pekerjaan mereka yang utama di sini gitu. Seperti itu Kak untuk di. Oke, Oke, terima kasih Binata, terima kasih Mbak Ayu Ratna. Tadi ternyata namanya Mbak Bayu Ratna, bukan Mbak Ayu Ratna ya? Mbak Bayu Ratna Dini, 3 nama jadi satu ya Mbak ya, ada Dininya juga, ternyata kita saudaraan ya. Di Binata ini sangat menarik karena tadi kan ada satu-satunya teknik pewarnaan yaitu coloring di air ya Mbak. Ya Mbak Ayu ya? Itu prosesnya seperti apa kalau boleh tahu Mbak? Apakah seperti teknik pewarnaan celup pada kain atau berbeda nih Mbak? Itu kayaknya menarik ya untuk diceritakan. Kurang lebih itu sama, prosesnya kurang lebih sama seperti celup pada kain. Mungkin kalau di Jepang itu namanya suminagasi. Lalu kita sebenarnya memang mengadaptasi dari Turki. Ini sebenarnya jadi inspirasinya itu dari Turki, dari zaman dulu tuh. Jadi mereka membuat satu cover atau lukisan itu di kulit gitu kan. Mereka memakai itu getah teragakan namanya dan juga empeduti gitu. Nah, resep-resep itulah yang kita rubah, zat-zat warna itu ya rubah untuk bisa kita pakai di kulit di Indonesia, karena getah teragakan itu tidak terdapat di Indonesia, sangat sulit sekali bahan-bahannya seperti itu, apalagi kita juga harus memakai empedu sapi. Kita punya resep sendiri nih Kak, dan resepnya itu, tekniknya itu sudah kita masukkan ke hak paten, seperti itu. Untuk prosesnya ini, inovasinya ini. Jadi kita, yang tadinya kita mewarnai itu kita memakai balai besar kulit dan plastik ya. Jadi di sana kan kita harus menyewa alat-alat yang begitu besar. Akhirnya kita inovasi, kita bisa pakai bahan-bahan berbahan water base, jadi low kimia, jadi masih bisa dibilang ini bisa untuk menjaga lingkungan lah, istilahnya eco green gitu ya, eco green seperti itu, dan memakai alat-alat yang sederhana. Yang tadinya kita harus sewa alatnya besar, kita bisa memanipulasi itu dengan alat-alat yang sederhana dengan inovasi-inovasi yang kita punya gitu. Dan ini prosesnya sudah kita masukkan ke dalam hak paten. Seperti itu. Baik, berarti di Bilater ini boleh dibilang eco green ya basisnya ya. Iya. Mbak Arif boleh sekali lagi diperlihatkan produknya selain tadi dompet kan, karena ini kan katanya tuh satu model itu satu barang. Iya, ya? ini jadi ini motifnya satu-satu. Jadi ini ada dompet sama, tapi dia motifnya nggak bisa sama Kak. Jadi satu-satu karena memang kita prosesnya full handmade. Pembuatannya juga ini kan di dalam air, jadi tergantung dari prosesnya sendiri, tergantung dari airnya juga sendiri gitu, seperti itu. Oke. Dan warnanya cenderung lebih soft ya Mbak ya? Ya, kalau ini kita pakai natural leather, jadi bahan dasarnya tidak kita warnain atau natural dari kulitnya sendiri. Lalu kalau ini kita pakai basic colornya dulu, ini basicnya yellow gitu. Jadi nanti tergantung dari ini sih permintaan customer juga, mungkin Mbak saya pengen kuning, saya pengen merah seperti itu gitu. Jadi berinovasi gitu.
Tidak cuman basicnya kulit aja, tapi bisa kita warnai lagi gitu. Baik, cantik-cantik ya warnanya ya Mbak ya. Kalau boleh tahu, kalau ibu-ibu kan biasanya ya, kalau kulit itu bayangannya biasanya memang harganya itu cukup pricey gitu. Tapi namanya Iya, ada harga, ada kualitas juga. Kita juga tahu iya, bahwa benda-benda dari kulit itu biasanya memang tahan lama, nggak gampang lopek, terus iya. bisa dipakai lifetime kayak nanti akhirnya diturunkan ke anak cucu. Kalau dari harga Mbak, kisarannya berapa untuk tadi dompet kecil gitu di Biletter? Kalau ini Mbak kita buat baru kita buat ini untuk yang middle low-nya ini hanya 150.000 aja. Oh baik, selamat tinggal, saya belanja dulu ya di Biletter. Nanti boleh. Jadi ini untuk kartu gitu. Jadi untuk sekarang kan cardless ya, maksudnya cashless ya. Jadi untuk kartu-kartu ATM apa, jadi semua di sini. Jadi nggak usah bawa duit-duit cash deh gitu. Jadi untuk kartu-kartu aja gitu. Oke, Biasanya orang jadi lebih cari ini ya. ternyata tadi juga dibuka tuh motifnya sampai dalam ya Mbak ya, nggak cuma cover luarnya aja ya, Ya, tapi dalamnya juga. dalamnya juga ada motifnya juga Mbak. Wow, baik. 150.000. Saya chip ya Mbak ya, bahasa Inggrisnya saya chip itu ya. Iya. Iya. Nanti malam belanja kita jual ya. Baik. Terima kasih di Blender. Kita ngobrol lagi Mbak Irana ya. Ya, makasih ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi di Blender. Nah, sebenarnya unyu-unyu. Yang unyu-unyu siapakah yang ada di sana? Kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Kepiting Unyu. Selamat siang Kepiting Unyu. Selamat siang. Siang. Selamat siang Kepiting Unyu. Unyu Halo Mbak. Jadwalku maju ya berarti. Kepiting Unyu, unyu banget gitu Mbak. Ya, kepiting unyu banget loh. Baik ya, baik. Kepiting unyu banget loh. Walaupun belum terlalu luas gitu kan ya, karena masih agak jaim, tapi kita kenalan dulu nanti siapa tahu apa namanya password yang kedua nanti bisa lebih luas karena sudah kenalan ya. Mbak, dengan ngobrol dengan Mbak siapa nih siang hari ini dari Kepiting Unyu banget. Ini saya Delia. Saya dengan Delia Mbak. Mbak Delia, ya Mbak Delia apa kabar? Baik, Mbaknya sehat juga. Alhamdulillah sehat. Jadi kita ngobrol-ngobrol di coffee shop ya. Boleh, sambil makan kepiting. Ini kepitingnya nih. Mbak Delia, ya. Pengen tahu nih, pengen tahu teman-teman yang ada di sini juga pasti pengen tahu kepiting unyu, kepiting kok unyu, kenapa nih? Iya. Boleh diceritakan Mbak, kepiting unyu ini apa sih? Oke, kepiting unyu ini kita angkat dari nama artinya tuh gemes Mbak. Jadi bumbu yang kita racik itu namanya bumbu rempah gemes kayak yang di background saya ini. Okay. Nah, kira-kira Mbaknya kalau dari background ini bisa nebak nggak rasanya gimana? Kayaknya ada spice-nya ya, dia rempah-rempah banget, ada black pepper-nya juga. No. Saya belum percaya sih kalau belum. Oh no. Oke, no. Ini nggak pakai black pepper, jadi ini hitamnya tuh dari keluak gitu. Jadi ini benar-benar emang full rempah, tapi nggak ada pahit-pahitnya sama sekali. Jadi produk kami itu cita rasanya ada pedesnya, ada manisnya, ada gurihnya gitu. Dan kepiting unyu ini kita nggak cuma sedia kepiting aja, jadi ada kerang-kerang juga. Halo Mbak, masuk nggak ya suara saya? Masuk, tenang aja Mbak. Masuk, oke, iya. Jadi produk kami ini selain jual kepiting, ya ini kepitingnya juga kita milihnya bener-bener harus yang masih hidup ya, ini masih gerak-gerak, tuh matanya juga masih nyala-nyala. Kalau ini yang aku tunjukin sekarang, ini adalah kepiting Jawa. Nah, jadi kita tuh ada 3 macam kepiting. Ada rajungan, kepiting Jawa, sama kepiting tarakan. Kalau yang tarakan tuh kayak yang di background saya ini, dia jumbo banget, dagingnya juga tebel. Kalau yang kepiting Jawa ini, seringkali kita temuin di pasar, dia cita rasanya lebih ke arah gurih, gitu. Dan kalau kepiting rajungan, dia itu lebih ke arah manis, serta karena dia kepiting laut, jadi itu cangkangnya itu lebih tebal gitu Mbak daripada dagingnya. Jadi kalau urutan dari ketebalan daging, itu rajungan dulu, baru Jawa, baru tarakan. Nah, selain aneka kepiting, kita juga punya aneka kerang. Nih, kerang-kerang, aduh nggak kelihatan ya. Ada kerang darah, kerang hijau, kerang bambu juga. Di sini kerang bambu. Nah, tuh.
Jadi kita selain mengutamakan rasa, kita juga benar-benar konsen banget di kualitas sama kebersihan produk kita, Mbak. Nah, ini bisa dilihat kalau kerang ini, kerang darah yang belum dibersihin, jadi baru banget dari pasar tuh sampai hitam banget kayak gini ya. Terus kita sikat dan gosok satu-satu sebelum dimasak sampai seputih ini. Jadi ini bisa dibandingin ya. Nah, ini. Kerang aja glow up ya Mbak ya, sampai bisa putih gitu ya. Iya, jadi benar-benar kita bersihin agar keamanan produknya juga oke, terus dia bisa aman di jalan juga. Dan kalau makan di kepiting unyu nggak perlu rempong-rempong karena kerang darahnya udah kita bukain nih satu-satu kayak gini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya waktu itu pernah saya lihat ada di suatu resto ada pelanggan yang komplain kalau Kak, saya nggak bisa makan kerangnya, Kak, karena kerangnya nggak bisa kebuka. Nah, kalau makan di kepiting unyu, jangan khawatir, karena kita udah bukain satu-satu demi memanjakan pelanggan kami. Ya, makasih. Ini. Sip. Terus, untuk kerang darahnya, kerang hijaunya juga, ini kerang hijaunya kita pilih yang super-super, dan dalamnya juga kita bersihin satu-satu, Kak. Biasanya kan, kalau makan kerang hijau itu ada semacam seresah-seresah gitu ya. Nah, itu kalau di kami processingnya benar-benar detail sampai seresahnya itu hilang semua. Jadi aman untuk dikonsumsi karena biasanya orang-orang yang mabuk sama kerang hijau itu akibat seresah-seresah yang ada di dalam situ gitu. Kalau untuk area Jakarta, kita bisa kirim kepiting gemes ini langsung setelah dimasak, jadi masih fresh from the oven, itu hangat-hangat langsung kita anterin. Tapi kalau misalnya buat pelanggan yang area luar kota, itu kita vakum nih, kita vakum dan kemas kayak gini, baru nanti kita kirim pakai jasa pengiriman 1 hari sampai gitu. Alhamdulillahnya saat ini kepiting unyu udah jalan-jalan ke kota-kota lain, yaitu ada di Jabodetabek, ke Bandung, terus juga udah sampai kota Balikpapan juga, terus area kota-kota di Jawa Timur, seperti itu. Oke, baik. Kenapa namanya kepiting unyu, Mbak? Saya penasaran, dapat inspirasi namanya itu kepiting unyu gitu ya? Apakah ada? Iya, kepiting. Iya, unyu itu artinya gemesin, jadi sesuai sama tema bumbu rempah yang kita racik, ini kan namanya bumbu gemes. Nah, jadilah kepiting unyu gitu. Iya ya, karena bumbunya gemes ya. Ini tuh bumbu bumbu rawon karena ada keluarnya ya. Iya, benar. Baru ini dengar ya kepiting tapi bumbunya tuh ada keluar gitu. Kirain tadi dari ternyata hitam itu dari keluar. Ini kondisi di mana kalau boleh tahu Mbak kepiting unyu ini apakah dekat dengan Pantai Depok atau gimana? Karena saya di Sewon. Iya, Mbak, saya di Sewon, tapi supplier kita nggak dari Depok, jadi langsung dari Pantura gitu ngambilnya, ada gitu. Jadi kita kerjasama sama yang penghasilnya langsung. Terus kalau untuk kepiting Tarakan itu kita seringnya harus PO karena kan harus datengin dari Tarakan, dan stoknya itu seringkali rebutan sama resto-resto yang di Jogja juga. Jadi paling nggak PO-nya bisa lebih lama 1 atau 2 hari kayak gitu. Gitu. Di kepiting unyu ada kepiting Tarakan, kepiting Jawa, sama rajungan. Kalau kepiting yang bisa yang digoreng terus dimakan langsung itu rajungan ya Mbak ya? Oh iya, yang kepiting soft shell itu ya. Kalau kita sih fokusnya ke arah kepiting gemes ini aja sih Mbak. Terus kepiting gemes kita ini juga, kepiting gemes bumbu kita ini dia nggak pakai micin sama sekali, nggak pakai pengawet, nggak pakai penyedap, jadi rasanya tuh benar-benar murni dari kaldu masing-masing ini bahan yang kita pakai. Oke, baik. Kalau untuk kepiting yang tadi kan nomor 1 tuh kepiting Tarakan ya, Mbak? Ya, yang paling banyak ininya dagingnya tuh paling banyak sama cangkang ininya capitnya tuh gede juga. Capitnya tuh gede. Yang itu juga dimanjakan kayak di foto. Gigit pakai gigi juga nggak kuat kayaknya kalau kepiting Tarakan. Oh, tenang, jangan khawatir, makan di kepiting unyu nggak perlu rempong-rempong, walaupun nggak punya pemecah capit, itu udah kita geprekin, jadi teman-teman tinggal makan pakai tangan aja gitu, udah bisa. Kalau misalnya kurang marem, ya pakai ulek-ulek bisa gitu. Ulek ya, boleh. Jadinya kepiting geprek Mbak ya. Iya, benar sekali.
Oke, baik. Untuk kepiting tarakan tadi, jagoan dari kepiting ungu tadi dibanderol dengan harga berapa kalau boleh tahu juga? Kalau kepiting tarakan itu setengah kilonya kita masih di harga promo itu 100.000 ya. Setengah kilonya. Pengasihannya kepiting ungu aja ya, Ayo PO. PO ya Mbak, kita sistemnya PO H-1. Soalnya processing kita tuh benar-benar detail banget. Kayak kerang-kerang ini kan juga harus kita sikatin sampai kinclong. Terus kerang bambu ini juga kerang bambu ini juga harus kita belahin. Terus kepitingnya juga seringnya PO. Jadi kalau misalnya mau on time, kirimnya jam sekian gitu, bisa di PO-nya mulai H-1 gitu. Oke, baik. Ini kayaknya memang membuat ngiler ya, apalagi lewat gitu kan, tiap kepiting kayaknya enak banget nih ya. Oke, terima kasih Mbak Delia. Nanti kita ngobrol lagi dengan kepiting ungu. Sekarang makasih banyak Mbak. Terima kasih ya. Di top coklat aminotos yang hari ini juga boleh. Oke, terima kasih dari kepiting ungu. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Kepiting ungu adalah oleh-oleh gemes seko Jogja katanya. Biasanya kalau sama dari Jogja kan ada bakpia, terus habis itu ada juga yampo, terus habis itu ada banyak sih, tapi ternyata kita punya salah satu solusi lain ya. Kita punya lain ada cuma sako ya. Impor langsung dari Pantura. Wah. Iya. Luar biasa. Ya bisa dibawa ke luar kota. Benar. Nanti kita ngobrol lagi dengan kepiting ungu sekarang. Selanjutnya kita mau perkenalan produk usaha dari Batika. Baik, selamat siang Batika. Iya, selamat siang Batika. Iya, Mbak Turin bisa di-unmute dulu untuk baik. Mbak Turin ini Batika ini adalah salah satu UKM yang kemarin juga ikut ya di sesi bulan November 2020 ya. Mbak Turin apa kabar? Baik, kabar baik. Baik. Kalau kemarin tuh displaynya tuh segini, sekarang udah segini ya Mbak Turin ya, luar biasa ya. Tambah banyak berkembang. Gimana? Kemarin memang tidak kita tonjolkan, hanya beberapa saja. Sekarang kita buka biar lebih terlihat. Iya benar, wow ramai. Oke, Mbak Turin, mungkin teman-teman UKM dan juga yang baru gitu kan ya, baru online tentang prakarya Simbol Jogja ini kan belum tahu. Berarti kami apa sih sebenarnya, boleh dijelaskan ulang ya? Silakan Mbak Turin. Ya, saya dengan Turin, saya owner dari Batika Aksesoris. Produk saya adalah fashion aksesoris yang berbahan dasar batik. Kami memproduksi tas, kalung, bandul, bros, topi, masker, dan semua berbahan dasar dari batik. Batiknya pun juga bervariasi, ada yang dari batik tulis, ada yang batik cap, dan ada pula yang berbahan dasar dari lurik. Jadi kita variasi untuk kita bentuk menjadi aksesoris yang berwarna-warni. Jadi khas dari Batika ini adalah aksesoris yang berwarna-warni, yang bisa masuk untuk baju polosan dan yang pasti lebih terlihat berbeda. Nah, tapi dari sekian produk kami yang menjadi produk unggulan adalah produk kalung. Karena kalung batik kami ada yang berbahan dasar batik yang kita custom khusus. Jadi misalnya kita bikin motif burung atau bunga atau daun yang nanti kita bentuk menjadi kalung yang sangat berbeda dari yang lain. Itu adalah produk keunggulan kami. Itu Mbak. Oke, itu yang di belakang Mbak Turin itu yang dipakai manekin yang bajunya hitam, kaos hitam tuh kayaknya cantik banget Mbak. Itu motifnya apa tuh? Ya. Kalau boleh tahu, burung ya kayaknya ya? Ini ya, kalau yang burung ini dari batik tulis. Jadi kita memang custom sendiri ke pengrajin batik yang ada di Jogja, bukan waktu itu di Bantul. Saya custom, bisa tidak menggambar berbentuk burung yang burungnya itu warna-warni yang sesuai dengan keinginan saya waktu itu.
saya bikin beberapa macam, dan kebetulan pengrajin itu bisa membuatkan saya motif burung itu. Jadi satu kain dibuatkan khusus burung semua, dan daunnya pun juga khusus. Jadi satu kain khusus burung, satu kain khusus daun. Terus nanti saya potong untuk dibentuk menjadi kalung yang ada bunganya, ada burungnya, ada daunnya. Dan kita pakai dekatkan ke kamera, jadi kita bisa lihat detailnya itu dengan jelas, Mbak. Jadi ini kita ya. Jadi burungnya ini kita payet satu-satu dari sini. Jadi nanti kalau dipakai pun nanti dia akan terlihat lebih berkilau karena ini ada payet Jepangnya juga. Jadi ini ada warna merah, biru, kuning, dan orange. Kebetulan yang ready sekarang ada warna ini. Dan daunnya ini pun juga kita custom. Daunnya ini kan dari batik tulis juga. Jadi satu kain itu isinya daun semua. Jadi kita potong khusus daun. Terus yang ininya juga ini yang dari batik tulis. Kita khusus burung dan kita variasi dengan manik ya di dalamnya. Jadi nanti dia akan terlihat berbeda. Dan kalau yang talinya ini kita memakai batik cap. Batik cap yang 2 warna. Terus kita kombinasi dengan batu alam yang nanti. Jadi biasanya yang pakai kalung ini adalah wanita berhijab, Mbak. Karena kan kalau dipakai kan besar. Cocok kalau dipakai buat yang baju pakai hijab itu kan jadinya besar. Seperti itu. Oke, cantik banget itu tadi yang kalung dengan motif burung itu. Itu kalau semua itu kan kayak handmade banget ya, Mbak ya. Itu dibanderol berapa sih, Mbak, yang untuk burung tadi, kalung burung tadi yang tadi Mbak Turin jelaskan? Kalau kalung burung ini saya jualnya 175.000. 175.000 saja untuk satu karya yang luar biasa. Itu kalau dipakai ke kondangan, udah lah ya. Semua mata tertuju padamu, gitu ya, Mbak Turin ya. Kemudian satu kalung ini saya lengkapi dengan box batika yang misal pun dipakai buat kado itu jadi sangat eksklusif sekali karena di dalamnya satu kalung satu kalung satu dus. Iya, tuh yang nyari gift ya kan ya, kalau sama kamu bosan gitu kasih oleh-oleh atau kasih gift teman-teman kamu, silakan loh, di batika cantik banget loh tuh, gak ada yang nyamain beneran ya, karena ini kan handmade ya Mbak Turin ya, jadi cantik banget itu kan, nanti kan langsung teman kamu pasti seneng banget. Ada boxnya juga, jadi kalau untuk pengiriman luar kota ini aman banget ya Mbak Turin ya. Aman. Kita juga ada box yang berdasar batik. Misal kita aku mau kasih kado temanku, tapi aku nggak mau ada brandnya biar nggak ketahuan. Aku beli di mana kan nggak enak kalau dia tanya. Terus saya ada batik yang dus yang khusus batik. Jadi misal mau memberikan gift, tapi tidak dengan brand bisa. Oke, itu temennya siapa sih? Kok kepo udah dikasih, mau tahu lagi beli di mana ya kan? Kalau saya sih alhamdulillah gitu kan udah dikasih, bagus banget lagi kalungnya ya kan? Oke, jadi silakan ya untuk teman-teman mungkin yang cari alternatif kado atau pengen beli untuk diri sendiri. Batika ini adalah satu solusi karena batika aksesoris ini merupakan produk fashion aksesoris. Kalau kita beli produk batika, ini juga secara tidak langsung kita dukung juga ya Mbak ya, kaum industri, karena tadi kan Mbak Turin kan request sendiri dengan pengrajin batik ya kan ya Mbak, gambarnya tuh burung, kemudian ada gambar daun gitu kan ya. Kita beli produk dari Batika, kita juga support kaum industri dari teman-teman yang lain ya kan Mbak Turin. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Mbak Turin ya di sesi 2. Terima kasih Batika, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, cantik banget itu tadi kalungnya. Kita ngobrol lagi dengan teman-teman yang lain ya di Wirakarya Movement Virtual Exhibition Kangen Pelaminan Jogja ini. Tadi kita sudah ngobrol dengan DB Leather, ada dengan Kepiting juga dan juga Batika. Selanjutnya kita mau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Jabrik Jogja. Jabrik Jogja. Ini adalah kaos kerah kombinasi pria dan wanita. Dengan bahannya seperti apa kita coba cek aja ya. Jabrik Jogja, selamat siang.
Selamat siang Jabri. Siang. Ya, Oh iya, Jabri Jogja, tapi ternyata kirain Mbaknya pakai rambutnya ada Jabri-Jabrinya ternyata. Ya, selamat siang Mbak. Dengan ngobrol dengan siapa siang hari ini? Saya dengan Abel, perwakilan dari Jabri Jogja. Iya, Mbak Abel, benar ya? Ya, betul. Oke, Mbak Abel apa kabar? Baik, baik. Baik, Mbak Abel, boleh suaranya lebih kencang atau lebih dekat dengan mikrofon ya, agar teman-teman di rumah juga bisa mendengarkan suara Mbak Abel dari Jabri Jogja dengan lebih jelas lagi. Oh iya, apakah sudah lebih jelas suaranya? Ya, sudah lebih jelas. Boleh silakan Mbak Abel menjelaskan tentang Jabri Jogja biar teman-teman di rumah, teman-teman UKM juga lebih ngerti, lebih paham produknya dari Jabri Jogja itu apa aja sih. Silakan Mbak Abel. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Hari ini saya akan sedikit menceritakan tentang Jabri Jogja. Kami adalah UMKM yang bergerak di bidang pakaian. Untuk saat ini kami berfokus di kaos. Ada kaos oblong, ada kaos kerah, kaos oblong variasi, maupun juga ada batik. Nah, untuk saat ini area distribusi kami masih di Jogja dan sekitarnya. Ini ada beberapa contoh kaos kami, salah satunya ini kaos falsafah, jadi ada beberapa falsafah, kemudian di bagian belakang ada pengertian dari falsafahnya itu sendiri, ada beberapa desain yang nanti kalau misalnya Bapak Ibu tertarik, bisa langsung menghubungi kontak person kami. Kemudian kalau yang di atas ini, itu ada kaos oblong dengan ikon-ikon khas Jogja dan juga ada tulisan aksara Jawanya. Dan di bagian kiri sini ada kaos kerah. Ini kaos kerah kombinasi kami, salah satu bestseller kami sudah kurang lebih 10 tahun. Ada berbagai macam warna dan ini kami bisa eceran maupun grosir. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat seragam untuk instansi, untuk organisasi, itu bisa pesan di kami. Kemudian di sini juga bisa disablon maupun dibordir, nanti bisa langsung kontak kami. Tuh. Kalau untuk kaos khas Jogja sendiri, distribusi kami di toko offline saat ini ada di Toko Sari Ilmu 1 dan Toko Sari di Malioboro. Oke, itu untuk semua usia ada ya Mbak ya? Laki-laki, wanita, anak juga ada? Ada untuk ukuran anak-anak juga. Oke, jadi bestsellernya ini sudah 10 tahun ini si kaos dengan kerah batik itu ya Mbak ya? Ya, itu salah satu bestseller kami karena mungkin kan bisa dipakai untuk kesempatan yang lebih resmi ya, seperti acara kantor gitu. Benar, bisa dipakai formal, bisa dipakai ketika santai atau casual gitu ya Mbak ya? Iya. Dan biasanya yang beli tuh kebanyakan karena ini kan basisnya di Jogja, akhirnya kebanyakan orang Jogjanya sendiri untuk dipakai di Jogja atau untuk oleh-oleh nih Mbak Abel? Oh, kalau ini kita bervariasi, jadi kalau yang dijual di toko memang banyak yang beli ecer untuk oleh-oleh maupun dipakai sendiri di kotanya. Cuman kalau yang orang Jogja sendiri juga banyak yang pesan untuk kebutuhan instansi atau organisasi begitu. Kemudian untuk pilihan kain batiknya sendiri, kami di sini juga bisa menggunakan batik cap, jadi bukan batik yang printing. Masih murni batik cap begitu. Oke, batiknya bisa batik cap ya. Untuk batik cap dan juga untuk kaos dengan kerah batik ini, batik yang ternyata adalah batik cap bukan batik printing. Kalau biasanya kalau batik printing itu kan berarti kan kain motif batik ya. Tapi kalau ini kan beneran batik, batiknya adalah batik motif cap. Itu dibanderol dengan harga berapa? Kalau boleh tahu Mbak Abel? Kalau untuk harganya kami mulai dari 75.000 di sini. Sampai kalau misalnya nanti ditambah sablon dan bordir itu nanti jatuhnya ke custom ya, jadi tergantung dengan desain dan jumlah pemesanan. Oke, baik. Jadi bisa ditemui di mana aja tadi untuk Jabri Jogja tadi di Malioboro? Ya, di Malioboro kami ada 2 toko, di Sari Ilmu 1 itu depan Malioboro Mall, dan untuk toko Sari itu ada di depan DPRD. Sari Ilmu ya ampun, itu nostalgia banget ketika saya kecil ya kan, jalan-jalannya ya, beli stationery Sari Ilmu ya. Oke, Jabri Jogja, wow ini kan macam-macam ya Mbak ya. Ada tadi juga ini kan yang di di backgroundnya Mbak Abel sendiri itu aksara Jawa ya kan? Betul, betul. Aksara Jawanya itu biasanya pada tanya nggak Mbak, ini artinya apa sih gitu. Kalau orang Jawa, orang Jogja sendiri kadang-kadang aja ada yang nggak ngerti ya. Saya waktu sekolah paham, sekarang nggak paham. Itu custom atau pilihannya gimana Mbak? Itu ada berapa macam Mbak
aksara Jawanya Kalau di untuk pilihan desainnya, kami ada beberapa yang di luar ini. Ini cuma salah satu contoh desainnya aja. Kalau yang di sini itu tulisan aksara Jawanya artinya Jogja. Jadi biasanya orang pakai untuk oleh-oleh ke kampung halaman gitu. Dan untuk kaos sendiri, kita juga bisa custom jadinya. Misal nih mau bikin kaos untuk kembaran rame-rame, mau arisan, ada organisasi juga, atau dari dinas pemerintah mau pesan, itu juga bisa sesuai desain masing-masing. Nanti untuk harga juga bisa nego sama kita. Oke. Nah, Jogja sendiri kan juga terkenal tuh Pak dengan beberapa produk kaos yang kayaknya itu dari Jogja banget. Kalau keunikan dari Jabrik Jogja tuh apa sih Kak kalau boleh tahu? Kekuatan dan keunikan dari Jabrik Jogja sehingga beda dengan kaos-kaos asli Jogja yang sudah ada sekarang ini apa sih Mbak Abel? Oh iya, kalau keunikan dari Jabrik Jogja sendiri, di sini kita main dengan banyak warna. Jadi di luar kaos-kaos ini, untuk kaos-kaos yang dijual di toko, kita kainnya bervariasi banget warnanya. Ada warna biru, warna hijau, warna merah, warna pink, warna kuning, terutama untuk yang anak-anak juga. Dan desain kita selalu banyak banget yang baru, selalu kita keluarin yang baru. Jadi yang pasti desainnya kreatif, inovatif, up to date, dan cocok banget sama tren-tren sekarang. Jadi kalau dipakai anak muda juga masih up to date banget lah. Oke, desainnya up to date gitu kan ya, warna-warnanya juga pasti cerah menonjol ketika dipakai, kita pasti jadi pusat perhatian, center of attention. Oh. Kan, ya? Oke. Kita kainnya juga. Berapa Mbak harganya kalau boleh tahu? Oh ya. Kalau untuk kaosnya kita bervariasi. Kalau misalnya untuk nanti di toko mungkin nanti tergantung sama desainnya ya, tergantung desain, tergantung ukuran, dan untuk anak-anak, laki-laki atau wanita. Dan di sini kita juga pakai kainnya kain cotton combat yang premium nih, jadi pasti nyaman banget kalau dipakai seharian. Oke, adem ya, nggak gerah. Benar banget. Nih, jadi kalau semuanya paling pas, paling cocok gitu kan ya di segala cuaca, itu adalah kaos ya kan ya. Oke, terima kasih banget. Ngobrol lagi di sesi kedua ya. Jangan kemana-mana. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jabrik Jogja, kaos kan kombinasi pria dan wanita, nggak cuma kaos kerah, tapi ternyata ada kaos biasa juga yang bisa dipakai di segala suasana. Bisa buat oleh-oleh, bisa juga buat sendiri. Oke, next kita mau ngobrol-ngobrol setelah sama Jabrik Jogja, kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari EBC Craft ya, EBC. Di sini kan ada contekannya. Tapi kita ngobrol-ngobrol langsung aja dengan teman-teman dari EBC Craft ya. EBC. Assalamualaikum. Halo, teman-teman. Iya. Oke, IBC-nya kayaknya masih mungkin dari baru ke belakang ya kan ya, ditinggal ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain. Kita ngobrol-ngobrol dulu sama teman-teman dari Viera Snacks. Viera Snacks boleh? Oh, IBC ada. Oke, IBC Craft dulu ya. Kita ke IBC Craft dulu. Oke, selamat siang Ibu. Boleh di-unmute dulu untuk mikrofonnya? Siang, Mbak. Iya, selamat siang Ibu. Ibu. Pakai background ya. Jadi bukan. Saya nggak tahu. Nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa loh. Ya. Saya tadi mau bilang ada penampakan kayak begitu di sebelah Ibu, tapi ternyata enggak ya. Ibu, ini bacanya IBC apa EBC kalau boleh tahu? EBC dari nama saya, Mbak Endang. Gimana namanya? Endang. Oh, Mbak Enda leres ya, Mbak Enda. Yeah. Mbak Enda dari EBC. EBC ini singkatan kalau nggak salah ya? Iya, Endang Batik, Endang dan Craft. Endang Batik Craft. Iya. Gitu, Mbak. Endang Batik Craft. Endang, Mbak. Mbak Endang, iya. Saya cuma ngetes kok ya Mbak Endang. Iya. Endang Batik Craft. Boleh Mbak Endang ceritakan dulu Endang Batik Craft ini apa sih? Biar teman-teman di rumah juga lebih paham. Silahkan. Oke. Maaf ini Mbak, karena backgroundnya saya juga bingung nama yang salah. Soalnya Mbak Endang pakai bajunya warna hijau kayaknya. Oh, barangkali ya. Jilbabnya ya, itu jadi. Iya, ada wisuda sarjana angkatan berapa itu malahan ya. Silakan Mbak Endang, nggak apa-apa loh, malah gayeng loh ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Endang. Saya berlokasi di Rawulo Wetan di Godean.
Ya. Sebenarnya basic saya awalnya dari batik, Mbak. Ini batik yang ada di belakang ini. Jadi semenjak ada pandemi kok kayaknya batik lebih cenderung turun ya gitu. Maka saya beralih ke craft. Ini seperti ini. Oke. Ya, ini pemanfaatan sendok plastik karena ini awalnya dari karena suka banyak sekali mengikuti rapat-rapat yang sendoknya kok kayaknya sendok orang terbengkalai gitu ya gitu. Iya, Jadi benar. saya punya ide buat seperti ini dan ada juga yang seperti ini. Kelihatan ya, Mbak? Iya, iya, kelihatan tapi agak samar-samar juga ya, Bu. Iya. Oke, itu Saya juga bingung nih kenapa yang salah apanya ini. soalnya hijau, kayaknya ada warna unsur hijaunya kayaknya, Bu. Soalnya biasanya hijau. Oh, itu tempat tisu ya, Ibu? Bisa jadi tempat tisu, bisa jadi tempat vas bunga. Oke, wow, ini reduce, reuse, recycle. Nah, ini bagian recycle-nya ya, Bu ya. Salah satunya. Kayak yang ya. ini, yang di ini. Ini pemanfaatan kaset flash disk CD, Mbak. Oh, CD, iya. Ya. Karena banyak CD terbengkalai di rumah, jadi kita coba gunakan. Oke. Iya, itu bisa menjadi hiasan dinding ya, Ibu ya. Ya, itu. Oke. Kalau untuk batiknya sendiri, boleh diceritakan, Ibu? Di sini ada batik tulis, ada shibori. Tapi berhubung saya tidak bisa jahit, saya hanya bisa menyediakan bakalnya aja. Oh ya, baik. Bu Endang nih ya, jujur ya. Iya. Benar. Oke. Di sini juga saya punya untuk pemanfaatan tutup botol bekas. Ini dari tutup botol, Mbak. Oke, jadi bros cantik ya, Ibu ya. Iya, jadi bros. Ini pemanfaatan dari ini juga dari apa namanya? Ini kain goni. Goni, oke. Ya. Iya. Kalau ini juga dari kain goni. Ini pemanfaatan dari botol gelas aqua yang nggak kepake gitu. Oke, jadi pajangan cantik ya. Iya, sama. Oke. Untuk sementara ini mungkin dikarenakan saya baru mulai sejak pandemik, jadi mungkin belum ada ini yang signifikan gitu. Tapi kalau untuk kain batik tulisnya sendiri sudah mulai lama, Ibu, untuk Endang batik? Kalau batik tulisnya sendiri dari tahun 2019 sudah buat. Nggak begitu lama sih, baru tahun kemarin. Oke, baik. Sekarang kan lagi ngetren banget tuh, Bu, shibori itu, Bu, ya kan? Iya. Dibuat atasan, dibuat Iya. set, ya kan ya. Harusnya naik dong ya permintaannya ya, Bu ya. Iya. Kalau untuk shibori bajunya mungkin baru dikonsumsi sendiri, dipakai sendiri aja untuk sekalian promosi berjalan gitu kalau rapat-rapat gitu. Oh gitu, baik. Ya. Karena jualnya dalam bentuk kain potongan ya, Ibu ya? Ya. Bukan dalam bentuk bahan jadi. Untuk belum. Kain shiborinya per meter berapa, Ibu, kalau boleh tahu? Kisaran sekitar 125-an kok, Mbak. Itu kan 2 meter. 2 meteran? Iya. Kalau 2 meter itu 125 ribuan. Kainnya sendiri bahannya mereknya gamelan. Dia kainnya lebih lembut, dingin kalau dipakai. Oke, baik. Itu kain apa kulkas ya, Bu, kalau dingin ya, Bu? Iya. Iya, tapi memang kain biasanya kan yang dipakai untuk apa namanya shibori itu biasanya memang kainnya lemas ya, Bu ya. Jadi enak dipakai untuk sehari-hari juga. Makanya dibikin satu set untuk home dress biasanya. Iya, kalau saya dibikin apa biasa aja, hem biasa aja. Dibuat kemeja biasa. Yeah. Oke. Kalau untuk tadi kerajinan-kerajinannya itu di harga berapa, Ibu, untuk pemasarannya? Maksudnya? Sebenarnya saya ada di Facebook ada, di IG ada, di apa namanya? Shopee ada, Lazada ada, di ini juga ada di Google apa namanya ya? Google ada itu kayak di Google gitu, Mbak. Baik. Harganya kisaran berapa, Ibu, kalau boleh tahu? Mungkin yang mana? Teman-teman ada yang berminat gitu kan? Craft. Kalau untuk begini biasanya saya kasih harga 15 cuma, Mbak. 15.000 cus. Iya. Ya, untuk iya, ini
Memang kelihatannya sepele tapi bikinnya jelimet, Mbak. Iya, benar. Itu Ibu sendiri mengerjakan atau sudah mungkin memberdayakan tetangga-tetangga yang ada di kampung? Enggak, masih sendiri aja. Sendiri aja ya. Kalau kayak gini lebih jelimet lagi nih, Mbak. Iya, benar. Itu harga berapa Ibu kalau boleh tahu? Ini biasanya kalau saya kemarin taruh di showroom itu biasanya 50. 50.000. Ya. Karena jelimetnya itu tadi susah, Mbak, kelihatannya memang sepele toh. Iya benar, karena kan kita butuh penelitian ya kan, telatenan dalam mengerjakannya. Oke, baik kalau begitu ya. Ada berbagai macam craft dari EBC, Endang Batik Craft, ada batik, ada kanjibori, ada juga pemberdayaan dari benda-benda yang tidak terpakai ya Ibu, dari CD, dari apa namanya sendok makan yang tutup botol. Iya, dari tutup botol juga ada, itu kita recycle dan juga go green pastinya ya. Iya. Semuanya masih dikerjakan oleh Bu Endang sendiri, jadi silahkan kalau teman-teman berminat nanti juga bisa, nanti malam kita di pasar malam ya Ibu ya. Ya mohon doanya aja biar usaha kita bersama bisa lancar gitu ya Mbak. Amin. Ini malah udah nggak tembus lagi Ibu backgroundnya ya. Udah bener kayaknya, udah jelas sekarang ya. Oke, terima kasih Bu Endang ngobrol-ngobrol sama kita, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sesi kedua ya. Sama-sama, terima kasih banyak Mbak atas kesempatannya. Sukses untuk Endang Batik Craft juga. Baik, tadi sudah siap juga setelah Endang Batik Craft ya, ada Bu Endang yang membuat semua craft yang sudah dijelaskan tadi ya, ada batik tulis, ada shibori juga, terus Bu Endang memanfaatkan benda-benda yang tidak terpakai gitu kan di rumah, dimanfaatkan, ada tutup botol, ada botol bekas gitu, diubah menjadi pajangan-pajangan cantik untuk di rumah, dan juga tadi ada tempat tisu juga, pemanfaatan luar biasa. Harganya juga nggak mahal gitu kan, dari Rp15.000 sudah bisa mendapatkan tadi beras cantik. Silahkan ya kalau sama teman-teman berminat nanti malam juga bisa loh ya untuk di order, siapa tahu nanti Bu Endang itu memberikan harga yang fantastis. Baik, kita ngobrol-ngobrol selanjutnya sama teman-teman dari Viera Snacks. Memandang wajahmu cerah membuatku tersenyum senang. Viera gitu ya. Apakah terinspirasi dari itu namanya? Kita tanyain aja. Biasanya sih pemiliknya namanya Viera ya. Viera Snacks, kacang mete rasa gurih legit menggigit. Wow, selamat siang Viera. Viera Snacks. Oke, apakah bisa langsung terhubung dengan Viera Snacks? Oke. Kalau sepertinya belum ada, kita akan ngobrol-ngobrol dengan selanjutnya ada Rumia Batik. Selamat siang Rumia Batik. Siang. Iya, selamat siang Rumia Batik. Ini adalah pasmina batik cap yang dibuat unik. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Rumia Batik. Selamat siang Mbak, cantik sekali. Sehat ya, apa kabar? Baik. Baik, dengan Mbak siapa nih saya ngobrol-ngobrol di siang hari ini? Saya Irum. Mbak Irum? Iya, panggilannya Irum. Irum ya, Irum. Mbak Irum. Baik, Mbak Irum dari Rumia Batik, boleh dijelaskan dulu Mbak Rumia Batik ini apa sih biar teman-teman di rumah itu semakin paham gitu kan ya. Kita pasti tahu ini produknya batik, tapi batiknya seperti apa? Cus, langsung boleh. Iya, Rumia Batik itu bergerak di bidang batik ya, tapi kita juga nggak cuma produksi batik cap, tapi tulis juga. Ya. Selain itu kita juga punya produk kayak yang di manekin itu. Jadi kita bikin kebaya tapi dari batik. Jadi modelnya dibordir seperti ini juga. Wow. Iya. Ini juga bisa custom untuk bordirnya. Misalnya ada yang minta bordirnya itu warna apa atau menyesuaikan dengan batiknya itu bisa. Iya. Modelnya seperti itu, kita fokusnya di situ. Cuman kita juga ada kayak kemeja itu ada juga. Kita punya kemeja seperti ini. Ini kemeja cowok. Oke, kemeja laki-laki. Jadi kita kan bergeraknya itu karena kalau untuk rata-rata yang menengah gitu kan sukanya yang batik cap kayak gitu ya. Tapi kalau untuk yang premium gitu juga ada juga yang batik tulis. Oke. Iya, pasti kalau semua batik tulis dan batik cap itu biasanya beda di harga juga ya. Ya, beda di harga sama beda di customer. Jadi customer itu kan kadang ada yang maunya batik tulis karena nggak mau dikembarin gitu. Iya benar, karena batik tulis itu ada Seragam biasa batik cap. Iya.
Oke, baik. Ini kalau di sini dijelaskannya ada pasmina juga nih, Mbak. Iya, ada Iya, pasmina juga. ada pasmina tapi belum dipajang. Oke, baik. Ini juga ada pasmina batik. Jadi memang dari batik. Cuman kalau untuk pasmina itu kita bikinnya pakai batik cap, tapi bahan dasarnya kertas. Jadi beda-beda gitu loh, nggak bisa sama. Jadi uniknya itu batik cap, tapi nggak ada kembarannya. Batik cap, tapi nggak ada kembarannya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dibikinnya satu-satu persatu gitu. Oke. Kalau untuk pasmina sendiri pasti bahannya juga lain ya, Mbak? Karena kan pasmina kan dipakai bahannya beda, bukan kalau kayak batik cap gini kan bahannya kan kalau yang cap itu katun, Sunforest kita pakainya, tapi kalau untuk yang tulis itu kita pakainya Primissima, katunnya Kereta Kencana nomor 1, katun nomor 1. Kereta Kencana. Oke, baik. Untuk apa namanya baju batik itu batik cap atau batik tulis Mbak tadi yang dimanekin di belakang Mbak Iru? Oh, kalau yang dimanekin itu batik cap. Batik cap dengan bordir seperti itu dibanderol dengan harga berapa kalau boleh tahu Mbak Iru? Ini 350. 350. Itu custom ya Mbak Iru ya? Kenapa? Custom ya? Ini custom bisa. Oke. Itu motif batiknya tadi lucu loh ya, kendaraan-kendaraan kalau nggak salah ya kan? Itu batik Jogja. Batik Jogja. Iya. Aduh, tante saya malah lebih ngerti loh daripada saya ya, langsung ya, karena duta wisata loh tante saya di sebelah nih. Oke, Mbak, kalau boleh tahu di Rumia Batik ini sudah ada offline store-nya atau kamu pemasarannya secara online ya kalau sekarang ini? Kalau offline-nya kita masih di rumah. Oke. Masih di rumah, iya. Jadi belum, kalau kemarin juga sempat di Malioboro Mall, tapi cuman paling berapa lama gitu terus event sudah. Iya. Event pameran-pameran. Untuk home base-nya di mana Mbak? Base-camp Rumia Batik nih? Itu di Demangan Kidul, Jalan Sri Kandi, GK1 nomor 3, Kota Jogja. Oke, di Demangan Kidul ya. Silakan kalau semua lagi jalan-jalan ke Demangan Kidul, mau berkunjung ke Rumia Batik gitu kan ya. Lihat-lihat dulu, lihat-lihat nggak bayar tuh ya Mbak Irum ya. Lihat-lihat siapa tahu jatuh hati nanti melakukan transaksi pastinya ya. Oke, baik. Terima kasih ya dari Rumia Batik sudah ngobrol-ngobrol sama kita siang hari ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sesi 2 ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Irum. Baik, selanjutnya Didi pengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Yoguri. Guri. Karena di sini nggak ada penjelasannya nih, belum ada penjelasannya, saya langsung aja ngobrol sama teman-teman di Yoguri. Ada belum ya teman-teman dari Yoguri, sudah siap atau belum ya? Kalau belum siap kita akan panggil lagi teman-teman yang lain. Yang ini ada dari Teges. Teges, apakah sudah siap? Teges? Siap. Siap. Halo Ibu, selamat siang. Iya Kak. Apa kabar? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Pangestunipun. Iya, alhamdulillah. Ibu, kita kenalan lagi Ibu. Mungkin ada teman-teman di rumah yang belum tahu nama owner dari Teges ini dengan Ibu siapa? Saya ngobrol-ngobrol siang hari ini. Dengan Ibu Siti Fatimah. Ibu Siti Fatimah. Ibu Siti Fatimah, Teges ini kalau saya tahu ya udah ngobrol-ngobrol kemarin gitu kan ya, tapi teman-teman di rumah mungkin penasaran kok namanya Teges sih, apa sih, kenapa sih namanya Teges? Nah, itu produknya sudah ada di belakang Bu Siti Fatimah tuh. Biar Bu Siti Fatimah yang menjelaskan Teges itu apa. Silakan Bu Siti. Ya, terima kasih. Begini, saya ambil nama Teges, jangan Teges ya. Oh iya salah tuh, saya tuh Ibu Teges. Ada cerut-cerutnya di atasnya ya. Teges. Ya, Teges. Iya, Teges itu artinya apa? Sehat, lincah, ulet. Pokoknya seperti itulah yang arahnya ke orang itu tidak mudah patah semangat. Oke. Terus sehat, iya. Lincah, iya. Terus saya kasih mereknya di serbuk kelornya itu Bengiras. Bengiras itu artinya orang itu bergerak terus, nggak punya istilahnya capek, itu enggak. Jadi sini ada Bengiras, Teges Bengiras untuk serbuk kelornya. Begitu Kak. Jadi Teges ini adalah produk olahan berkualitas berbahan
bahan bakunya adalah kelor ya Bu, daun kelor ya. Ya betul. Oke, kenapa daun kelor sih Bu? Begini, karena kemarin itu kita ikut perlombaan dari Dinas Pertanian itu tahun 2017. Nah, di situ perlombaan mengolah hasil tani dari daun kelor. Akhirnya kita bikinlah, karena kita punya pohon daun kelor, terus akhirnya kita ikut lomba itu kita bikin cao kelor. Pertama kalinya cao kelor. Cao. Oh, itu. Cao. Nah, jadi semacam camco, cuman kita bahan dasarnya pakai daun kelor. Itu. Dari situ terus akhirnya kita nanam daun kelor sebanyak 1.000 pohon. Terus akhirnya pas pandemik ini kita kan nggak bisa jualan online, offline. Jadi kita nggak bisa ngelapak di mana-mana gitu toh. Akhirnya saya punya inisiatif untuk bikin serbuk kelor atau teh kelor ini, begitu Mbak. Oke, kalau kelor itu ternyata punya banyak manfaat ya. Kalau setahu saya tuh itu belajar kalau kesurupan itu loh. Iya kan ya Bu, bener ya? Pakai daun kelor kan itu? Iya, karena saya punya pengalaman juga sama pelanggan. Jadi ini juga boleh percaya, boleh enggak. Yang jadi intinya begini, ada pelanggan kita itu datang mbak-mbak sama adiknya itu beli cao kelor, tapi dari awal itu dia udah ada rasa ketakutan kalau saya minum ini nanti gimana ya Bu ya, akhirnya belilah cao kelor itu. Baru saya buatkan satu sendok dia minum itu langsung kayak orang kesurupan gitu. Intinya saya nggak bisa minum kelor. Setelah itu kan di sebelah saya itu kan ada angkringan panas, itu teh panas yang baru dituang itu diminum juga dia nggak punya rasa kepanasan, ini enggak. Terus akhirnya ya seperti itu, boleh percaya boleh enggak, kenyataannya ada ngoten. Oh iya benar. Jadi boleh percaya boleh enggak ya Bu ya. Jadi ada mistis-mistisnya juga, maksudnya kepercayaan dan juga mitos-mitos orang zaman dahulu ya Bu. Itu bisa jadi alternatif ya kan ya. Daripada cari daun kelor mendingan itu serbuk kelor kalau nggak pakai cao kelor ya Bu ya. Ya betul. Iya benar. Oke, produk-produknya ada apa aja sih Bu? Selain tadi ada kalau cao kelor itu kan memang harus dibuat ya. Kalau cao kelor itu pertama dari produk dari Teges tadi ya. Kalau produk-produknya apa aja Ibu selain yang di belakang tadi Ben Giras tadi Bu? Ada bakso kelor. Terus ada keripik salad juga, terus ada mete oven, ada kacang bawang oven sama abon ayam. Tapi kita baru mengangkat untuk kelornya nih, selama pandemik ini kita mengangkat kelor. Jadi intinya kelor ini selama pandemik ini yang bisa menghidupi saya dan keluarga dan tenaga saya, begitu. Oke, kalau dari segi medisnya Ibu sudah ada penelitian belum? Dia bisa meningkatkan daya tubuh, kalau nggak imun untuk kekebalan sendiri, karena kita kan selama pandemi ini kan pengennya tuh sehat terus kan Ibu. Ada nggak, sudah ada penelitian belum kalau minum kelor ini yang berbahan baku daun kelor ini memang bisa meningkatkan imunitas gitu Ibu? Kebetulan saya udah uji lab di Fakultas Pertanian untuk makanan itu uji lab untuk kandungan segala macam itu. Untuk yang lain-lain mungkin saya nggak bisa matur di sini karena itu juga bukan ranah saya. Yang penting itu kandungannya itu emang luar biasa, banyak sekali. Jadi intinya emang itu bagus untuk kesehatan. Cuman kalau untuk saya bilang di tempat seperti umum seperti ini kan saya juga harus hati-hati karena saya belum punya BPOM-nya juga. Okay. Baru PRT, halal, dan HKI, baru sebatas itu. Jadi untuk mengatakan ini sebagai apa itu, saya belum punya legalitas BPOM-nya. Jadi intinya kelor ini emang manfaatnya luar biasa, kandungannya seperti yang tertera di plat saya itu. Saya menaruh di itu karena saya udah uji kandungan kelor itu sendiri. Oke, BPOM-nya OTW ya Bu ya, soon ya, sebentar lagi ya, insya Allah. Ya insya Allah, amin. Ya.
Ya, ini namanya juga ikhtiar gitu kan ya. Sekarang kan kita kan banyak minum empon-empon, rempah-rempah gitu kan ya Bu untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan salah satunya itu juga dengan daun kelor itu tadi ya. Tapi kalau mungkin apa namanya kamu dibawa aji atau apa itu agak dekat juga dengan daun kelor ya. Harus dibuktikan ditanyakan kepada orang tua. Tahu-tahu nanti malah kesurupan kayak yang tadi itu ya Bu ya ceritanya itu. Tapi itu bagus loh ya untuk sarana ya berarti ya. Oke, terima kasih Bu Siti Fatimah tentang tegesnya. Teges benar ya Bu ya? Iya, teges betul. Kebetulan hari ini nanti penutupan yang pameran Festival Sembada 3 di JJM. Oke, itu pameran ya Bu ya di sana ya. Baik. Nanti kalau semua ada penawaran menarik juga nanti malam bisa ya dari Teges ya Ibu Siti Fatimah ya. Belanja apa, ada apa gitu. Baik, terima kasih Teges sudah ngobrol-ngobrol siang hari ini. Wow. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Siti Fatimah. Pengalamannya luar biasa loh ya. Ada yang beli, minum gitu kan daun kelor malah kayak orang kesurupan ya Bu ya. Malah habis itu ini kayak kuda lumping gitu kan langsung minum air panas luar biasa loh. Itu saya jadi penasaran. Pengen minum ya kan ya. Baik, kita ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman UKM yang lain yang sudah bergabung dengan kita siang hari ini. Kita ke Viara Snacks coba. Jadi disapa lagi Viara Snacks-nya. Viara Snacks. Selamat siang Viara Snacks. Iya, Viara Snacks. Boleh bergabung dengan kita Viara Snacks. Oke, kalau belum ada kita langsung ke UKM selanjutnya adalah Nayo. Ada Nayo. Oke. Oke, kita sepertinya belum tergabung dengan Viara atau Nayo. Kita ke UMKM Tunas Jingga. Ini punya produk jahe merah instan ya, yang berbahan alami. UMKM Tunas Jingga boleh ngobrol-ngobrol dengan kita siang hari ini, Ibu Tri Suratni. Halo, selamat siang Ibu. Iya, selamat siang Ibu Tri Suratni dari UMKM Tunas Jingga, jahe merah instan Tunas Jingga berbahan alami. Ini jahe merahnya kayak apa? Jadi penasaran, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti sama Ibu Tri Suratni. Sepertinya belum ya, mungkin lagi ke belakang sebentar. Kita ke teman-teman UKM dari Yoguri, ya, Yoguri. Oke, kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Yoguri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, assalamualaikum ya. Siang hari ini, loh ini hari apa sih ya? Kayak habis dari Jumatan loh. Hari Ahad ini. Hari Ahad, baik. Saya ngobrol. Mohon maaf, ini lagi nggak di lokasi usaha karena hari libur. Jadi cerita saja ya. Iya, nggak apa-apa, Mas Yoguri. Kalau boleh tahu saya ngobrol dengan Mas siapa sih hari ini? Saya Daru. Oh, Mas Daru. Pakai N ya, Mas ya? Daru. Iya. Iya, baik. Orang Jogja tuh apa-apa dikasih N di depannya ya, Mas ya. Oke, kalau boleh tahu Yoguri ini apa sih, Mas? Boleh diceritakan kepada teman-teman yang ada di rumah? Baik. Jadi Yoguri adalah produk minuman kemasan, yaitu yogurt yang terbuat dari susu sapi murni yang difermentasikan dengan bakteri baik. Untuk seperti itu, Mbak. Oke, jadi gimana tadi, Mas? Keren banget, saya bakal nulis ya udah selesai, Mas Daru. Boleh nggak diceritakan ya? Ada aja, variannya apa aja? Oh ya. Jadi kita, saya ulangi lagi untuk yogurt. Untuk yogurt adalah produk minuman yogurt kemasan botolan. Itu kita ada berbagai macam rasa. Nanti ada 12 rasa dan ya untuk varian perisanya untuk yang buah segarnya ada 9. Alhamdulillah saat ini sudah ada izin BPOM-nya. 9 produk kami sudah mengantongi izin BPOM. Untuk lokasi usaha ada di Jalan Kusbini nomor 13, Kelitern, Gondokusuman, Yogyakarta. Di sebelah timurnya UKDW, nanti ada jalan searah sebelum JNE Utara Jalan. Untuk websitenya bisa diakses di yoguriyogurt.com. Kalau Instagramnya ada di yoguri.indonesia. Yoguri, ini sudah berdiri dari tahun berapa kalau boleh tahu, Mas Daru? Kalau kita seriusnya waktu tahun 2011, kalau mulai ngerintis sebenarnya pas
kami masih kuliah di tahun 2008 kita sudah mulai coba-coba, tapi waktu itu karena sambil kuliah jadi kurang fokus. Untuk mulai fokus di tahun 2011, Mbak. Oke, dari tahun 2011 udah lumayan lama ya berarti ya? Alhamdulillah, Mbak. Oke, kalau dari itu pasti kuliahnya di pertanian, kalau nggak teknologi pangan ya? Saya biologi, Mbak. Oh, malah biologi berarti. Oh, bukan saya mikrobiologi juga. Wah, cari teman ya. Oke, Mas, ini kalau Yoguri ini lebih ke apa sih langsung bisa dikonsumsi? Atau nanti adalah produk yogurt yang apa namanya bisa diolah lagi gitu sih, Mas? Untuk produk kami itu segmen pasar kami kan ada beberapa macam. Yang pertama untuk konsumen langsung itu bisa langsung diminum, Mbak. Untuk hotel nanti ada yang lebih kental, ada juga yang modelnya Greek. Tergantung konsumen minta yang varian yang mana gitu. Bestsellernya yang mana, Mas? Kalau sejauh ini dari tahun 2009? Bestseller untuk kami ada rasa stroberi, Mbak, baik yang varian buah segar ataupun yang pakai perisa. Oke, itu siap minum ya, Mas? Siap minum. Kalau misalnya yang belum kebayang, ini Mbak, mungkin kompetitor kami seperti merek Cimory seperti itu. Nah, itu kompetitor kami. Oke, wah luar biasa, sudah menyebutkan kompetitornya. Luar biasa lah ya, Guri ya. Ini sudah dipasarkan di minimarket juga yang ada di Yogyakarta. Kan sekarang banyak ya? Ya, sebelum pandemi kita masukin ke banyak toko kecil ya Mbak, kelontong-kelontong gitu. Kalau minimarket skala besar mungkin belum bisa karena terkait kadaluarsa kami yang cukup singkat, kita hanya 14 hari dalam kulkas. Jadi karena kita kebutuhan kita harus ada chiller dan chillernya harus dingin dan juga harus hanya 14 hari, maka kita lebih memilih yang lebih bisa kita akses seperti di fitness, di kelontong-kelontong dekat kampus seperti itu, Mbak. Cuman di saat pandemi ini kita tarik semua tinggal di Fakultas Peternakan UGM sama di Bakpia Kukus yang masih kita masukkan. Oke, baik. Ya, jadi kalau mau juga itu bisa ke Bakpia Kukus, kalau nggak yang di Fakultas Peternakan tadi ya, Mas ya? Peternakan UGM. Secara online juga bisa nanti dikirim ya, Mas? Bisa, Mbak. Bisa. Oke, baik. Mas Daru dari Yoguri. Semoga nanti di sesi 2 kita bisa lihat produknya kayak apa juga ya, Mas? Kalau besok mungkin bisa, Mbak. Kalau sekarang paling online. Ya, tunggu deh kalau gitu ya. Semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi, nanti bisa lihat juga kemasannya seperti apa sih Yoguri, gitu kan ya. Karena tadi ada 12 rasa ya, kalau nggak salah ya. Lebih, Mbak, sebenarnya. Total ada 18 sebenarnya. Oh, ada 18. 80, Mbak. Oh, 80? Cuman kan jadi gini, Mbak, mungkin saya jelaskan lagi. Jadi yogurt kami ada 3 tingkat kekentalan. Okay. Ada yang yogurt drink, yang paling encer kami. Oh ya, saya belum menceritakan ya, keunggulan produk kami itu adalah produk kami itu kental, terus tidak pakai pengawet, dan juga menggunakan gula asli gitu. Okay. Nah, yogurt kental kami ini ada 3 macam nanti. Ada yang yogurt drink, itu bisa kita langsung minum, yang yogurt yang lebih kental dan yang paling kental. Setiap masing-masing varian nanti ada sekian belas rasa begitu, saya juga agak lupa. Oke, jadi ada yang kental, ada yang encer, dan juga ada yang agak encer ya, menengah ya? Kita nggak ada yang encer, Mbak. Kita kental, lebih kental, atau paling kental. Karena semua kental. Lebih kental sama paling kental, oke. Baik, kalau begitu ya. Karena nggak ada contoh produknya juga, jadi kita nggak bisa bayangin, Mas. Kalau mau lebih lengkap, gitu kan ya, mau lebih jelas, mungkin bisa dikirim ke Dinas Koperasi Jalan Mas Cokraminoto ya. minta sampel gitu ya. Oke, terima kasih Mas Danu dari Yoguri udah ngobrol-ngobrol kita. Nanti di sesi 2 semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih Yoguri. Selanjutnya Mas Daru tadi walaupun tidak ada di lokasi usaha, tapi udah bisa ngobrol-ngobrol sama kita. Alhamdulillah, semoga nanti sesi keduanya juga bisa ngobrol-ngobrol lagi, menceritakan tentang usahanya lebih lanjut. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Mario Kreatif. Mario gitu ini pasti ya slogan dari Mario Kreatif. Ini Mario Kreatif adalah Mario Cassava Egg Roll. Ini punya produk Mario Cassava Egg Roll. Kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Diah Ayu Retno ya. Selamat siang, Mario Kreatif. Selamat siang. Oke. Kita sapa sekali lagi Mbak Diah Ayu Retno dari Mario Kreatif. Ini kesukaan adik aku, ini cassava egg roll ya kan, egg rollnya tapi yang ini dari cassava. Kita penasaran nih produknya seperti apa.
Coba kita akan absen lagi yang lain mungkin yang sudah ada. Yang Healthy Cendol bisa mungkin bergabung, ada Binsamu juga, kemudian ada Kebab Swarma Denayo, ada Angkusara, ada Mai Didi, ada Seboa juga, yang belum ngobrol-ngobrol, ada Mario Kreatif juga, Ekonana, Latifah Family, Kremes Kres, Genduk Food Jogja, Jelitaku, Vira Snacks tadi juga belum sempat ngobrol-ngobrol, kemudian Ayu Berkah Batik, ada Mr. Lobs, The Jompong, UMKM Tunas Hingga, Granis, Dapur Tiara, Sarisa Merapi, Jagat Belakon, dan juga Beberania. Mungkin yang sudah ada dan sudah siap, boleh ya dihidupkan mikrofonnya, kemudian kita interaktif di siang hari ini. Oke, Vira Snacks. Oke, Vira Snacks kacang mete, rasa gurih legit menggigit ya. Memandang wajahmu cerah. Apakah terinspirasi dari satu band itu, Mbak? Atau nama dari putranya mungkin lah ya, Vira nih ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Yeah. Next, apa kabar? Baik, Kakak. Baik. Ngobrol dengan siapa sih siang hari ini, Mbak? Cuaca panas, Kak. Gimana? Ya, kami dari, nama saya perkenalkan Suratni. Alamat ya. Iya, Mbak Suratni, silakan dijelaskan. Vira Snacks ini apa sih? Produk-produknya apa aja? Vira Snack itu berproduksi khususnya olahan kacang mete, Kak, seperti ini. Nah, ya. Oke, terus? Halo. Ya, maaf sinyalnya gelap-gelap, Je. Gelap-gelap ya, Ibu, gak apa-apa. Gak apa-apa, Ibu, monggo. Ini, Bu, produksi kami terdiri dari 3 varian, rasa ori, asin gurih, sama dengan pedas manis. Ori, asin gurih, dan juga pedas manis. Oke. Ini. Apakah metenya langsung diimpor dari Wonogiri? Betul. Bu? Ini produksi langsung dari petani Wonogiri, Kak. Seperti ini. Oke, baik. Jadi metenya fresh ya, Ibu? Jaminan selalu fresh. Nah, nih. Iya. Tadi ada rasa apa aja, Bu? Ori, terus asin gurih, sama pedas manis, Kak. Sama pedas manis. Oke, itu ketahanannya berapa lama ya, Ibu? Kalau mau di bulan tahan. Tahan dalam waktu 3 bulan. 3 bulan, oke. Baik, Ibu. Untuk harganya sendiri gimana, Ibu Suratni? Ramah di kantong yang pasti ya, nggak dibandingkan dengan harga luaran, kami lebih murah. Karena kami kan langsung ngambilnya dari petani, langsung ke pusatnya, jadi nggak melalui beberapa tangan, makanya harganya bisa ditekan. Untuk per 1 kilogramnya, asin gurih itu cuma 140 per kilogramnya. Cuma Rp140.000 aja. Oke, ada berapa kemasan, Ibu? Mungkin kalau nggak mau beli banyak-banyak, nggak mau yang 1 kiloan, apakah ada yang kemasan 250 atau 500 gram? Ada kemasan 250 gram, kemasan 500 gram, sama kemasan yang 1 kilo seperti ini. Nah, 1 kilo. Oke, tapi kalau untuk saya yang doyan banget sama mete, mendingan langsung di 1 kilo ya, Bu ya. Rp140.000 aja ya. Seperti ini. Oke. Ada juga yang belum matang ya, Bu ya? Ada mete yang mentahnya juga jual? Enggak, ini mau mentah bisa, mau matang bisa, mau grosiran juga bisa. Kami selalu ready, Kak. Nih. Metenya kayak apa, Ibu? Apakah mete super yang gendut-gendut gitu, atau metenya belah-belah gitu, Bu? Ada 3 varian, Kak. Super, sama belah, sama pecah. Nanti berbeda harganya. Kalau yang belah itu nanti sekitar 120 per kilogramnya, kalau pecah itu 100.000 per kilogramnya. Tapi untuk yang utuh, yang kualitas super 140 per kilogramnya. Nah, nih yang super. Tadi 140 itu udah yang super ya, Bu ya? Dapat yang super ya? Nah, seperti ini. Kemasannya, Bu, kalau kemasan mete dari Vira Snacks nih, apakah pakai toples, apa dalam plastik steel, atau gimana, Bu?
Siapa tahu kan ada yang pengen kirim keluar kota, Ibu? Tergantung permintaan, Kak. Kita melayani dalam toples, kemasan plastik maupun kemasan yang grosir. Sekali kemasan minta yang 10 kg itu bisa. Karena kebanyakan ada yang di reseller dijual kembali. Nah. Ready stock ya, itu Ibu? Apakah harus PO? Ready stock atau PO? Ready stock, selalu ready stock. Yeah. Kalau mau langsung pesan Ibu, tokonya ada di daerah mana sih kalau boleh tahu? Oh, Viera Snack ada di ini Kak, alamatnya di Ndolo, Wedo Martani, Ngemplak, Sleman. Kawasan Ndolo, Wedo Martani. Ya, kawasan Sleman Utara. Ada produk lain nggak Bu selain mete? Untuk saat ini fokus ke mete dulu Kak, karena memang saya fokusnya untuk dengan Bu Ratmi Mete gitu. Oh, Bu Ratmi Mete, baik. Ya baik, Bu Ratmi Mete. Viera itu nama anaknya, nama putranya pasti ya Bu ya? Oke, baik. Kacang metenya mungkin nanti ada promosi gitu kan ya, ada harga promo juga. Nanti malam juga bisa bergabung di pasar malam ya Ibu untuk Viera Snacksnya ya. Terima kasih Ibu Suratmi udah ngobrol-ngobrol sama kita siang hari ini. Nanti sesi 2 semoga kita bisa ngobrol-ngobrol yang lain lagi ya Ibu ya. Terima kasih Ibu Ratmi. Baik, dari Viera Snacks ini punya banyak varian mete gitu kan ya. Bisa beli dalam grosir dalam jumlah yang sangat banyak, karena tadi 10 kilo juga dijabarin loh sama Bu Ratmi ini ya, karena di sana tuh bisa pesan mete yang masih mentah, mete olahan itu bisa, karena tadi ada rasa asin, ada rasa asin manis ya Bu ya, sama pedas juga ada juga ya tadi ya. Silahkan kalau sama berminat gitu kan ya, Dini tuh juga paling suka sama mete, jadi kalau sama makan mete kayak udah lupa daratan, bisa langsung habis satu toples ya. Oke, kita mau melanjutkan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari UKM yang ada di Wirakarya Offline to Online Virtual Exhibition ini. Kita punya Mario Kreatif mungkin siang hari ini sudah bisa ngobrol-ngobrol dengan kita, Mbak Dia Ayu Retno dari Mario Kreatif. Silakan ya untuk ngobrol-ngobrol dengan kita siang hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman mungkin yang ingin menyaksikan juga ini dari Wirakarya Offline to Online Virtual Exhibition ini bisa banget ya langsung ke www.wirakarya.sme.id. Silakan untuk cek di sana ya kan ya, ada beberapa UKM sih yang ngobrol-ngobrol sama kita, ada beberapa UKM yang menawarkan banyak sekali produk-produknya siang hari ini. Silakan langsung aja ke situ ya. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di Wirakarya Offline to Online Virtual Exhibition Kangen Klangenan Yogyakarta. Jadi ini adalah satu festival Klangenan Yogyakarta yang diselenggarakan secara offline dan online untuk menuntaskan kerinduan akan Yogyakarta. Ada banyak sekali UKM yang bakal ngobrol sama kita di sesi 2 nanti juga. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, nanti kita akan bergabung lagi di sesi 2. Nanti malam juga akan ada pasar malam di mana teman-teman UKM ini banting harga, ada banyak sekali harga-harga promo yang bisa didapatkan. Atau teman-teman yang ada di daerah di Jalan Magelang atau di Jogja Barat ya, lagi ada di sini mau langsung ya berinteraksi dengan teman-teman UKM, kamu langsung aja datang ke Dinas Koperasi Jalan Hos Cokro Aminoto, karena sekarang lagi ada acara loh ya, lagi ada acara banyak sekali yang ditawarkan juga di depan, langsung sana nggak usah malu-malu parkir, langsung belanjakan uang kamu, apalagi ini masih tanggal muda ya. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di Wirakarya Offline to Online Virtual Exhibition. Ini kita pamit dulu sebentar. Nanti kita ketemu lagi di sesi 2 Wirakarya Offline to Online Virtual Exhibition Kangen Klangenan Jogja. Jangan kemana-mana. Satukan langkah untuk sebuah prestasi, bangun Yogyakarta yang istimewa, kembangkan kreasi dan inovasi baru,
asa untuk UKM maju. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa. Kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Maju bersama sejahtera rakyatnya. Ayo kita semua bersatu samakan visi. Satukan tekad untuk terus berkarya. Berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri. Ekonomi pasti tumbuh bersama. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa. Kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Satukan langkah untuk sebuah prestasi. Bangun Yogyakarta yang istimewa. Kembangkan kreasi dan inovasi baru. Raih asa untuk UKM maju. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa. Kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Maju bersama sejahtera rakyatnya. Ayo kita semua bersatu samakan visi. Satukan tekad untuk terus berkarya. Berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri. Ekonomi pasti tumbuh bersama. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa. Kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul operasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. Satukan langkah untuk sebuah prestasi. Bangun Yogyakarta yang istimewa. Kembangkan kreasi dan inovasi baru. Raih asa untuk UKM maju. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa. Kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Maju bersama sejahtera rakyatnya. Ayo kita semua bersatu samakan visi. Satukan tekad untuk terus berkarya. Berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri. Ekonomi pasti tumbuh bersama. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa. Kuatkan tekad dan tak kenal putus asa.
Yo ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Satukan langkah untuk sebuah prestasi. Bangun Yogyakarta yang istimewa. Kembangkan kreasi dan inovasi baru. Raih asa untuk UKM maju. Yo ayo pasti kita bisa. Kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo pasti kita mampu. Maju bersama sejahtera rakyatnya. Ayo kita semua bersatu, samakan visi. Satukan tekad untuk terus berkarya. Berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri. Ekonomi pasti tumbuh bersama. Yo ayo pasti kita bisa. Kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. Baik. Baik, masih dari Dinas Koperasi Jalan Hos Cokro Monitor offline to online dan Kangen Kelantan Jogja. Masih bersama saya di Nita. Kita sudah selesai sesi 1, di mana tadi sudah ada 9 UKM yang kita ajak ngobrol-ngobrol siang hari ini di sesi 1 kali ini, yaitu perkenalan produk usaha. Dan dipanggil sekali lagi untuk Mario Kreatif mungkin, atau dari UMKM Tunas Jingga. Kita masih punya kesempatan sebentar lagi untuk bisa ngobrol-ngobrol di sesi 1 ini. Sebelum nanti Dini akan tutup sesi 1 ini dan kita akan berlanjut ke sesi 2 setelah nanti ada break sekitar setengah jam. Untuk UMKM Tunas Jingga mungkin sekali lagi dipanggil UMKM Tunas Jingga dan juga Mario Kreatif. Halo, teman-teman dari Mario Kreatif dan juga teman-teman dari UMKM Tunas Jingga. Ya, baik. Kayaknya UMKM Mario Kreatif dan juga UMKM Tunas Jingga ini berubah jadi tim dosan. Ada tim Jibyo nggak di sini ya? Waduh, ini apa namanya, startupnya nih gimana-mana ya ininya ya, rasionnya ya. Bahkan di sini juga ada tim dosan loh, itu loh. Siapa tuh tim dosan ya? Aduh, tim siapa Pak? Tim siapa Reko ya? Nggak nonton. Ayo siapa? Ya karena ini apa namanya, drakor yang sangat menarik sepertinya ya. Pria wanita tuh suka nontonnya ya. Itu cukup ya. Dan tadi apakah teman-teman dari UMKM Tunas Jingga? Sekali lagi ya saya panggil ya, UMKM Tunas Jingga dan juga teman-teman dari Mario Kreatif. Oke,
Baik, kita tutup dulu untuk sesi pertama ini karena teman-teman yang tadi Gebrania mau ngobrol-ngobrol? Gebrania Jogja mau ngobrol-ngobrol dengan kita siang hari ini? Gebrania, ini keripik getuk tradisional dengan rasa milenial. Gebrania Jogja. Iya, apakah sudah siap untuk ngobrol-ngobrol dengan kita siang hari ini? Baik, kalau belum ada mungkin ya terima kasih untuk 9 UKM yang tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Dini di sesi pertama yaitu kenalan produk usaha. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, teman-teman jangan kemana-mana karena kita punya sesi 2. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang inspirasi usaha dari teman-teman UKM yang ada di Yogyakarta ini ya. Silahkan nanti mungkin juga ada yang baru gabung, tenang aja, Dini tidak akan meninggalkan kamu ya. Nanti kan Dini panggil, ngobrol-ngobrol lagi, silahkan nanti perkenalan usahanya juga boleh. Kemudian kita akan ngobrolin tentang inspirasi usaha dari teman-teman yang mungkin barusan gabung. Karena tadi mungkin ada yang bisa di ini ya, di utak-atik akhirnya nggak bisa gabung di sesi pertama ini. Baik, kita break dulu selama kurang lebih setengah jam. Nanti kita kembali lagi. Pastinya jangan kemana-mana teman-teman UKM. Selalu stay tune terus di situ. Karena kita nanti akan berjumpa lagi di sesi kedua. Kita akan ngobrolin tentang inspirasi usaha dari teman-teman UKM yang ada di Yogyakarta. Tetap di Wirakarya Offline to Online Virtual Exhibition Kangen Kelantan Jogja. Di Dini Dulu. Kita ketemu lagi di sesi 2.